terlebih dahulu berdoa dimulai. Di sini ada yang gak masuk? Ada. Berapa orang? Satu. Nah, ada yang tahu nggak di sini kakak mau ngapain? Observasi. Nah, di sini kakak mau melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelas. Nah, tujuan dari layanan itu untuk membantu mengenal kalian membantu mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi diri, serta mengembangkan minat kalian untuk di masa depan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenali potensi diri untuk meningkatkan percaya diri. Yang pertama itu ada kalian tahu nggak potensi diri itu apa? Kemampuan. Ada lagi? Nah, jadi potensi diri itu kemampuan atau kelebihan yang ada dalam diri kita, baik yang sudah kita ketahui atau yang belum kita ketahui. Nah, potensi ini bisa kita kembangin dengan cara belajar dan latihan supaya potensi kita tuh bisa lebih berkembang gitu. Terus juga potensi itu kayak kemampuan yang keren kalau emang kita sering diasah, sering belajar. Jadi kemampuan kita tuh jadi lebih unggul, jadi lebih kelihatan gitu. Sampai sini paham nggak? Selanjutnya itu ada mengapa potensi diri itu penting. Ada yang tahu nggak? Karena membuat kita percaya diri. Nah, iya betul. Nah, jadi potensi diri itu penting karena membuat kita lebih percaya diri. Jadi dengan kita tahu kelebihan kita jadi lebih pede buat ngelakuin sesuatu, ya kan? Ya. Nah, terus ini juga kita bisa berani mencoba sesuatu dengan lebih yakin, dengan lebih pede yang kayak tadi. Terus misalnya misalnya kalian suka jago matematika, kalau nggak lomba menggambar. Nah, nanti kalian kayak lebih pengen buat ikut belajar, buat latihan biar minat kalian di jago itu tuh biar lebih berkembang lagi gitu. Paham nggak? Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis potensi diri. Yang pertama itu ada potensi fisik. Nah, potensi fisik itu contohnya kayak misalkan kalian sering ikut organisasi, ikut eskul. Di sini ada yang ikutan ini nggak eskul? Ada. Karena apa kalian ikutan eskul ini? Karena pengen apa? Karena senang gitu. Senang kan? Nah, itu termasuk potensi fisik. Yang kedua itu ada potensi sosial. Jadi potensi sosial ini tuh kalian mampu bekerja sama dengan baik dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nggak kayak pilih-pilih teman gitu ya. Terus yang ketiga itu ada potensi emosional. Jadi potensi emosional itu kalian bisa mengelola emosi dengan baik. Terus kayak kalau misalkan ada teman-teman kalian yang marah, kalian bisa nenanginnya gitu. Mungkin kan yang suka marah. Nanti tenangin aja sama kalian ya. Terus yang keempat itu ada potensi intelektual. Intelektual itu
itu kayak misalkan kalian cepat nangkep pelajaran yang sama apa yang sedang ibu dijelasin. Ada yang gitu nggak? Iya. Insya Allah pinter ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini jenis-jenis potensi? Tanya dong. Nggak ada. Apa masih belum paham? Tadi yang belum ngerti. Yang belakang paham kan? Coba yang depan potensi itu ya kamu. Potensi nggak ngerti. Tadi katanya ngerti. Apa yang nggak ngerti ya? Penjelasannya kurang bisa. Oh, nih jadi potensi fisik itu kayak kemampuan tubuh kita sendiri untuk melakukan aktivitas. Jadi contohnya kayak kamu kayak seneng banget ikut ekskul di sekolah ini. Jadi itu tuh kayak potensi fisik kamu gitu loh. Paham? Terus kalau misalkan yang kedua itu potensi sosial. Jadi kemampuan kamu menjalin hubungan dan berinteraksi dengan teman-teman kamu. Kayak kamu tuh gak milih-milih teman gitu, kayak semuanya sama. Paham nggak? Terus yang ketiga itu ada potensi emosional. Jadi potensi ini tuh kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi dengan baik. Jadi kamu tuh kayak nggak pernah marah-marah, maksudnya pernah marah tapi kayak bisa dikontrol gitu emosinya. Paham nggak? Paham nggak? Terus yang keempat itu ada potensi intelektual, yaitu kemampuan berpikir dan belajar. Jadi kamu tuh kayak cepet banget nangkep apa yang ibu lagi dijelasin gitu. Terus kayak aktif bertanya ketika ibu sedang diskusi gitu di kelas. Paham? Nah, selanjutnya itu ada pengertian percaya diri. Jadi percaya diri itu yakin sama kemampuan diri kita sendiri dan berani menunjukkan apa yang kita punya walau kadang merasa belum sempurna. Contohnya kayak misalkan kalian pengen ikut lomba puisi. Nah, kalian tahu kalian mampu di bidang itu, kalian jadi ikut pede gitu lomba itu karena kalian udah yakin kalian bisa. Paham nggak? Kalau kecepatan bilang ya, soalnya masih belajar juga. Yang selanjutnya itu ada hubungan potensi diri dengan percaya diri. Nah, jadi hubungan potensi diri dengan percaya diri itu dekat banget. Jadi kalau misalkan kita tahu nih apa yang kita suka, kita jadi lebih percaya diri buat ngelakuin itu. Misalnya kayak yang kayak tadi, kalau kita tahu minat kita di situ, pasti kita akan lebih pede buat ikut lomba. Nah, terus mengenali potensi diri juga bisa jadi kunci kita untuk membangun rasa pede itu. Ada yang paham? Ada yang belum ngerti gak? Coba kamu apa? Hubungan potensi? Iya kamu. Hubungan potensi diri dan percaya diri itu kayak gimana? Gak kelihatan dah. Ada yang mau menjelaskan lagi? Boleh? Gitu kamu ya. Paham semua kan? Nah, selanjutnya itu ada cara menumbuhkan percaya diri melalui potensi. Nah, jadi untuk menumbuhkan percaya diri melalui potensi, kita kayak perlu mengenali lebih jauh
apa yang kita suka. Misalkan kayak kita senang baca puisi, jadi kita kayak sering-sering latihan biar kita potensi kita tuh lebih numbuh gitu. Terus kayak kalau emang kita gagal saat lomba nggak dapat juara, kita jangan nyerah, kayak kita terus aja coba biar lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau kita semakin kitanya percaya, kita akan semakin bisa dan semakin besar rasa percaya diri kita buat menang lomba itu. Kecepatan nggak? Nah, selanjutnya ada refleksi. Pada bawa pulpen nggak? Boleh minta tolong bantuin? Satu-satu ya. Ayo udah belum? Kalau ada yang belum paham tanyain aja ya. 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 Hal baru apa yang kalian sadari dan belum ada? Kayak hal yang kalian sukai nggak ada. Nggak ada. Kayak misalkan seneng ngegambar, seneng nulis, seneng main game gitu. Seneng tidur, nggak apa-apa tulis aja. Udah. Ada yang mau berani bacain? Harus mau dong. Nanti aku kasih hadiah. Ayo siapa yang mau maju? Cewek satu, cowok satu. Nah, sekarang kita ngisi ini ya, lembar kerja siswa. Nanti kalian isi sama yang ini, yang tadi kakak jelasin ya. Ada yang mau bantuin nggak? Semuanya kalian kasih kayak tapi semangat dong, lu pada puasa. Iya. Kalau kan kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Nih contohnya kayak buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung,
dan mengembangkan potensi itu, kita jadi lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Potensi diri bisa dikenali lewat hal yang kita sukai, lewat yang kita kuasai. Terus dengan percaya diri sendiri dan terus mencoba hal-hal positif, kita bisa jadi tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan yakin. Terima kasih ya teman-teman udah meluangin waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kecepatan dalam menjelaskan materinya, karena kakak juga masih dalam proses belajar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.